Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yaitu audit tata kelola keamanan informasi e-wallet Tokopedia menggunakan framework COVID 2019. Berikut eh, anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Aditya Ramadhani dengan NIM 19230839. Saya dari Subaraka 19230893. Saya Aldi Arif Priyono dengan NIM 192308842. Saya Zulkifli Adi Kusuma dengan NIM 19231091. Ya, satu Ini lagi nggak ada teman kita suaranya. Muhammad Ilhi Habibi dengan NIM 19231114. Yang pertama sini ada eksekutif summary. Yang pertama ada tujuan strategis, mengukur efektivitas tata kelola keamanan atau APO 13, DSS 05, EDM dan EDM 03 secara komprehensif untuk melindungi dan menjaga integritas data pengguna platform digital. Yang kedua ada ruang lingkup, fokus evaluasi pada platform e-wallet Tokopedia dengan menyoroti efektivitas perlindungan serta mekanisme autentikasi berdasarkan persepsi pengguna akhir. Yang ketiga ada temuan temuan kritis sistem pertahanan di level 3 terdapat ketiadaan otomasi penuh pada peringatan dini, melemahkan kemampuan respon insiden insiden instan. Selanjutnya ada tujuan bisnis. Yang pertama ada konteks bisnis. Era digital menjadikan platform e-wallet Tokopedia sebagai urat nadi transaksi finansial modern harian bagi jutaan pengguna. Yang kedua ada pain point, titik kritis, masifnya tren peretasan, serangan phishing dan kebocoran identitas menuntut sistem pertahanan yang proaktif bukan reaktif. Yang ketiga ada solusi audit COVID. Pemanfaatan kerangka kerja COVID 2019 digunakan sebagai pisau bedah analitis untuk memvalidasi efektivitas kontrol keamanan dan menyusun cetak biru perbaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ruang lingkup dan fokus domain. Audit ini mengevaluasi efektivitas tata kelola keamanan informasi pada e-wallet Tokopedia dengan fokus pada domain APO 13, DSS 05, dan IDM 03. Audit dilakukan menggunakan data persepsi pengguna 12 responden periode Mei sampai Juni 2026. APO 13 Manage Security mengkalibrasi ketahanan kebijakan operasional, standar proteksi internal, dan penyampaian literasi keamanan secara efektif kepada para pengguna. DSS 05 Security Service fokus mendalam pada tulang punggung teknis, perlindungan data berjenjang, algoritma autentikasi OTP atau PIN, dan manuver penanganan insiden. Temuan kritis, mengevaluasi manuver tingkat atas dalam mendeteksi, memonitor, dan memitigasi anomali ancaman cyber secara prediktif dan berkelanjutan. Metodologi audit, kuesioner empiris, penyebaran instrumen berskala Goodman kepada 12 responden pengguna eksklusif yang mewakili populasi, penilaian kapabilitas, mengkalibrasi hasil menggunakan model COVID Performance Management skala level 0 hingga 5, skema rating CPM, kepatuhan disklarifikasikan tegas dalam nilai F, fully, L, largely, dan P, particularly, dan N, not perceived. Agresa, agregasi data menerapkan metode konservatif untuk menyaring ambiguitas dan menjamin validitas pembuktian audit keamanan. Selanjutnya pemetaan proses bisnis dan titik risiko. Yang pertama ada autentikasi user, sesi login aplikasi, titik risiko, pencurian kredensial atau credential theft, dan spoofing. Yang kedua ada inisiasi transaksi, memilih produk dan nominal. Titik risikonya ada
intersepsi paket data oleh malware lokal. Yang ketiga ada verifikasi OTP atau PIN, gerbang keamanan akhir, titik risiko, bypass keamanan via social engineering. Yang keempat ada notifikasi dan log, pencatatan riwayat, titik risiko, kegagalan alert, atau latensi deteksi anomali. Selanjutnya, hasil penilaian capability level. Yang pertama ada APO 13 atau Managed Security yang hasilnya 38,2%. Yang kedua ada DSS 0,5 atau Security Service yang hasilnya ada 37,4%. Ada EDM 03 atau Risk Optimization yang hasilnya ada 36,5. Seluruh domain bertengger kokoh pada kategori largely as referred. Ini membuktikan bahwa proses operasional dan dokumentasi tata kelola telah diimplementasi dengan tingkat konsistensi yang teruji. Selanjutnya ada kesenjangan teori atau GAP analisis. Hasilnya ada 3,74. Level 3 Stabilized status kematangan saat ini sampai 5,00. Level 5 Innovation target optimalisasi COVID total GAP eksekusi sama dengan 1,26. Sistem telah beroperasi solid namun terdapat blind spot pada pemantauan aktivitas mencurigakan dan penanganan insiden. Sangat dibutuhkan adopsi teknik optimasi keamanan dan analitik prediktif untuk menembus data menuju level 5. Zulfikar bisa dilanjut. Selanjutnya ada analisis dampak bisnis atau risiko. Yang pertama ada pengambilan akun prioritas 5. Itu mendeteksi anomali perilaku margin secara real time. Terbesar adalah eksploitasi trust atau account takeover yang berujung pada kerugian finansial masif. Yang kedua ada latensi insiden prioritas 5. Ketiadaan otomasi pelaporan menyebabkan penanganan insiden yang lambat. Hal ini secara langsung menghancurkan reputasi platform terpercaya di mata publik. Selanjutnya ada eksploitasi sosial. Di sini prioritasnya 4. Setelah edukasi cyber, minimnya literasi keamanan berskala membuat pengguna awam sangat rentan memberikan data krusial via teknik manipulasi psikologis. Selanjutnya prioritas resolusi kesenjangan jalan kerja established. Di sini kesediaan data security, information, dan event management atau SIEM menyebabkan data paling 1,26. Data tinggi itu ada 3. Proses evaluasi mitigasi masih sifat kejadian atau reaktif, belum menggunakan analitik prediktif untuk memutus rantai serangan. Jamnya 1,35. Selanjutnya ada tinggi dengan prioritas 4. Di sini APO 13, kejadian dashboard security information dan event management atau SIM menyebabkan admin buta terhadap anomali saat. Jamnya 1,26. Di sini ada rekomendasi aksi strategis implementasi SIM, menggelar dashboard anomali lalu lintas 24/7, target sasaran, deteksi dan pemblokiran otomatis, ancaman dalam waktu di bawah 6 menit, standarisasi response, merombak dan
membakukan standar operasional prosedur SOP. Target sasarannya memangkas birokrasi, penanganan demo resolusi cepat dan transparan. Kampanye literasi, mengeksekusi program literasi cyber interaktif secara persisten via notifikasi in-app. Target sasarannya reduksi signifikan persentase korban rekayasa. Di sini ada roadmap peningkatan bertahap. Yang pertama, Kitri pada 2026, fase kepatuhan pengesahan SOP insiden baru dan peluncuran kampanye edukasi anti phishing pertama di aplikasi. Yang kedua, Q4 pada 2026, fase visibilitas. Instalasi peringatan dini dari dasar alerting system untuk transaksi anomali kepada tim operasional. Dan Q1 pada 2027, fase sentralisasi. Rollout penuh dashboard monitoring terpusat yang terintegritas dengan laporan real time. Yang ketiga ada Q3 2027. Fase inovasi level 5, integrasi kecerdasan buatan atau AI untuk pertahanan prediksi dan pemblokiran ancaman otomatis. Jadi di sini ada otomatis sebagai kunci, yaitu dengan status kematangan saat ini, e-wallet Tokopedia terbukti memiliki fondasi infrastruktur tata kelola keamanan yang sangat kokoh. Namun untuk memenangkan pertarungan melawan ancaman cyber yang berevolusi dengan cepat, transisi progresif menuju sistem pemantauan prediktif dan otomatis respons cyber. Itu di level 5, bukanlah sekedar ambisi opsional, melainkan sebuah kewajiban strategi bisnis. Sekian dari kelompok kami untuk presentasinya. Ada yang Ibu pengen ditanyakan? Bu, Ibu, Ya, sudah selesai presentasinya. Ada yang ingin ditanyakan, Bu? ada kesimpulan, Ini. ada pengolahan datanya. Oh, Mengapa tidak ditampilkan di presentasinya? iya. Kesimpulan sama pengolahan datanya mana? Coba ditampilkan. Itu kita nggak masukin, Bu. Ada di apa? Kenapa? Ada di makalahnya, Bu. Iya, dibuka aja dari Oh, makalahnya. Mohon maaf, oke. di sini sedang azan, jadi makanya saya mute. Kamu tampilkan aja isi makalahnya, silahkan ditampilkan. Kemudian dijelaskan pengolahan datanya bagaimana, terus kesimpulannya apa dari hasil audit yang sudah kamu lakukan. Sebentar, Bu.
Ini Bu, Oke, silakan dijelaskan ini maksudnya apa. siapa yang bisa jelasin? Di Zoom aja supaya terlihat. Oh, oke. Oke. Didapat Karin levelnya 3,65, sedangkan targetnya 5. Targetnya 5. Itu didapatnya dari mana? Ini hasil dari perhitungan dari apa namanya? Eh, kuesionernya Bu. Iya, bagaimana? Kita dapat itu dari hasil kuesionernya. Dari hasil kuesionernya, boleh? Saya lihat hasil kuesionernya, coba yang mana? Kuesionernya, Di Excel. oh di Excel. Sebentar ya Bu. Ya, boleh. Ini Bu. Tolong ditampilkan juga Google Form-nya. Google Form pertanyaan-pertanyaan yang kamu buat, boleh ditampilkan dulu sebelum ke hasilnya. Oh, oke, bentar Bu. Ini Bu. Oke, nanti ini yang Google Form ini tolong dimasukkan ke lampirannya ya. Baik. Itu tampilan Google Form-nya sama link Google Form-nya tolong dilampirkan juga di laporan kalian. Oke, Itu. siap Bu. Oke, kemudian coba tolong untuk ke pertanyaannya. Pertanyaan. Oh, ini. Ya, ke pertanyaannya. Penggunaan memperoleh informasi mengenai praktik keamanan yang diterapkan. Tokopedia melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap sistem keamanan e-wallet. Ada 12 responden. Respondennya siapa aja? Itu ini teman-teman kita Bu. Teman-teman sendiri atau siapa? Atau Ada pengguna? ada beberapa di luar teman-teman Pengguna kita juga. Bu. Ada pengguna Eh, juga. Coba agak turun sedikit. Nggak, turun, turun. Terus, turun. Lagi. Ini untuk tidak ditanyakan ya, apakah dia menggunakan e-wallet atau tidak pada saat bertransaksi dengan Tokopedia? Oh, Tidak nggak ada pertanyaan dimasukin itu Bu. ya? Iya, iya Bu. Nggak lupa dimasukin. Ya, seharusnya itu dimasukkan ya. Oke. Kemudian, tadi kan ada perhitungannya. Itu kamu Mm-mm. ngitungnya gimana? Dihitung manual atau bagaimana? Sampai hasilnya ada 3,65. Hasil dari tadi ya, visioner yang tadi itu kamu cara menghitungnya gimana? Kenapa saya tanyakan? Karena kan seharusnya kalian masukkan data-data tersebut ke dalam template COVID yang sudah disediakan. Tapi saya lihat di laporannya itu tidak ada screenshot data-data yang sudah kalian masukkan ke dalam template COVID-nya. Oh, Gitu. baik Kemudian Bu. untuk yang respondennya tolong dibuat RACI-nya juga. Jadi ada RACI-nya ini respondennya itu sebagai apa di RACI-nya itu poinnya berapa gitu ya. Mm-mm. Iya, Bu. Baik Bu. Betul.
Oke, itu revisi dari saya. Yang pertama, di sini kalian tidak, apakah dia menggunakan e-wallet atau tidak. Nah, itu kan sebenarnya penting ya. Karena kita nggak tahu nih ke-12 responden ini pakai e-wallet nggak waktu belanja di Tokopedia-nya. Siapa tahu kalau dia COD gimana? Gitu. Atau minimal dia pernah menggunakan e-wallet satu atau dua kali, misalnya seperti itu. Berarti kan ini yang 12 responden ini semuanya adalah pengguna kan ya? Iya, Ya, pengguna Tokopedia-nya ya. Berarti pernah indikasinya adalah mereka ini pernah berbelanja dengan menggunakan e-wallet. e-wallet. Nah, itu seharusnya ditanyakan gitu. Oke, Menggunakan Bu. e-wallet atau tidak. Kenapa? Karena kalau misalnya ternyata mereka nggak pakai e-wallet, datanya berarti kan tidak valid ya. Iya, Bu. Ya, gitu maksudnya. Oke, kemudian tadi tolong dilampirkan ini Google Form sama ininya dan nanti silakan datanya dimasukkan ke dalam template COVID ya. Iya, Bu. Oh iya. Template COVID si template COVID-nya nanti akan saya kirimkan ke teman kamu. Kamu tinggal masukkan aja datanya ke sana. Sekarang tolong dijelaskan yang tadi, silakan jelaskan ulang bagaimana cara mendapatkan datanya, kemudian bagaimana cara perhitungannya. Silahkan siapa yang mau menjelaskan supaya nanti bisa dimasukkan pada saat presentasi di YouTube-nya. Gitu. Oke, silahkan coba dibuka laporannya. Laporannya kalian buka, oke. Eh, Oke, turun ke bawah. Agak turun dulu. Tadi saya lihat di bagian mana, ada perhitungannya mana? Nah, kalian tidak masukkan di sini kan ya? iya, Bu. Harusnya nanti dimasukkan perhitungannya ya. Iya, Bu. Bagaimana mendapatkan si nilai 3,65 sama 3,82 ini. Ini kan Ibu, nilainya nggak mohon muncul maaf, izin, otomatis. Bu. Ini sisa semenit lagi. Ya, Mau gimana? kenapa? Sisa semenit lagi, Bu. Zoom-nya. Ya, maksudnya silakan kamu jelaskan itu. Oh, Nah, saya jelaskan yang nilai yang tadi, coba dijelaskan supaya nanti bisa ada potongan video di YouTube-nya bahwa kamu menjelaskan proses tersebut. Gitu. Oke, silakan coba. Kalau sudah nanti langsung ditutup aja. oke, Bu. Silakan. Mana tadi yang angka-angka tadi? Ya, silakan dijelaskan siapa yang mau menjelaskan. Boleh?